Bab 561 Kejutan Penatuasu. Kemudian, Elder Tree menoleh untuk melihat Wang Tianyu. Wang kecil, tidak mungkin, kan? Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, itu yang kamu pikirkan. Apa yang mereka lakukan? Pertanyaan kedua diarahkan pada Tang Yue. Tang Yue berkata, mereka makan sesuatu yang disebut buah kaisar dan hanya itu. Mereka mengatakan bahwa itu bisa memurnikan dan memperkuat garis keturunan seseorang. Mata Wang Tianyu menjadi kosong sementara Penatuasu melompat seketika. Buah kaisar Bisgat di Tian. Apakah mereka mengambil kembali 7? Apakah mereka menyerbu sarang dewa binatang atau apa? Dia tahu bahwa apa yang dia katakan tidak mungkin benar. Jika mereka benar-benar menyerbu sarang Bisgat, mengapa Emerald Swan dan Abyssal Demon Dragon ada di sini? Wang Tianyu memandangnya dan berkata, Tetuasu, sepertinya kamu sangat mengenal buah kaisar. Penatuasu berkata dengan agak abstrak, ketika guru saya bertanggung jawab atas sekolah kehidupan, dia diundang oleh Dewa Binatang di Tian untuk mengunjunginya. Pada saat itu, hal yang paling mengejutkan baginya adalah buah kaisar yang ditemukan Dewa Binatang. Kami tidak tahu dari mana buah kaisar ini berasal, tetapi hanya dapat diproduksi setiap 1000 tahun sekali. Itu bisa sangat meningkatkan dan memurnikan garis keturunan seseorang. Sederhananya, dalam banyak kasus Martial Soul Master jiwa tidak cukup kuat karena Martial Soul itu sendiri tidak kuat. Namun, banyak jiwa bela diri memiliki garis keturunan. Mutasi Martial Soul seringkali merupakan mutasi dari garis keturunan. Jiwa bela diri beberapa orang, misalnya, adalah ular biasa, tetapi di antara jiwa bela diri tipe ular biasa ini, mungkin ada 1 dari 10.000, atau bahkan 1 dari 100.000 dari garis keturunan naga sejati. Tentu saja, tidak mungkin untuk membangunkannya secara normal. Namun efek buah kaisar ini adalah meningkatkan bagian paling primitif dan terkuat dari garis keturunan dalam tubuh manusia. Saya tidak tahu tentang rasionya, tetapi pasti akan meningkatkannya. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki jiwa bela diri subdragon, itu mungkin berubah menjadi jiwa bela diri naga sejati. Dewa Buas di Tian ingin menggunakan buah ini untuk menciptakan penerus yang jauh lebih kuat setelahnya, orang yang akan mewarisi garis keturunan Dewa Buas kuno. Saya tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak, tetapi itu pasti harta surga dan bumi kelas atas. Ini sebanding dengan kemungkinan memprovokasi kebangkitan kedua Martial Soul dengan cara yang pasti, tapi itu pasti akan meningkatkannya. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki jiwa bela diri subdragon, itu mungkin berubah menjadi jiwa bela diri naga sejati. Dewa Buas di Tian ingin menggunakan buah ini untuk menciptakan penerus yang jauh lebih kuat setelahnya, orang yang akan mewarisi garis keturunan Dewa Buas kuno. Saya tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak, tetapi itu pasti harta surga dan bumi kelas atas. Ini sebanding dengan kemungkinan memprovokasi kebangkitan kedua Martial Soul dengan cara yang pasti, tapi itu pasti akan meningkatkannya. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki jiwa bela diri subdragon, itu mungkin berubah menjadi jiwa bela diri naga sejati. Dewa Buas di Tian ingin menggunakan buah ini untuk menciptakan penerus yang jauh lebih kuat setelahnya, orang yang akan mewarisi garis keturunan Dewa Buas kuno. Saya tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak, tetapi itu pasti harta surga dan bumi kelas atas. Ini sebanding dengan kemungkinan memprovokasi kebangkitan kedua Martial Soul dengan cara yang pasti, tapi itu jelas merupakan harta surga dan bumi kelas atas. Ini sebanding dengan kemungkinan memprovokasi kebangkitan kedua Martial Soul dengan cara yang pasti, tapi itu jelas merupakan harta surga dan bumi kelas atas. Ini sebanding dengan kemungkinan memprovokasi kebangkitan kedua Martial Soul dengan cara yang pasti. Karena kegembiraannya, Penatuasu berbicara dengan sangat cepat, tetapi dia segera memiliki keinginan untuk menangis. Mengapa orang-orang kecil ini terburu-buru untuk makan? Biarkan saya menelitinya terlebih dahulu. Biarkan saya melihat apakah ada kemungkinan untuk membudidayakannya. Bisgat sangat merahasiakan hal ini saat itu dan kita tidak tahu asal-usulnya sama sekali. Mungkin kita bisa memelihara beberapa dengan pohon abadi sebagai fondasinya. Jika itu terjadi, itu akan terlalu berharga. Mereka benar-benar. Wang Tianyu bertanya, apakah ada gunanya mengambil darah anak-anak ini? Penatuasu memutar matanya. Percuma saja, harta tingkat ini akan langsung berlaku setelah dikonsumsi, dan kemudian akan menyatu dengan tubuh konsumen. Menggambar darah mereka hanya akan membantu kita mempelajari garis keturunan mereka.
Tidak bisakah kamu mengatakannya? Bahkan biji dan Ratu Iblis memanfaatkan efek buah kaisar untuk melebur ke dalam garis keturunan mereka dan memperbaikinya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya buah kaisar ini. Tang Yue menyelidiki, Guru, Lan Xuanyu tampak sangat acuh tak acuh saat mengeluarkan ini. Mungkin dia punya lebih banyak. Mata Penatua Su berbinar. Ada lagi. Tidak mungkin, buah kaisar sangat berharga. Wang Tianyu berkata, sulit dikatakan. Penerus Dewa Binatang, Raja Harimau, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lan Xuanyu. Penatua Su menggosok tangannya. Tunggu, kita akan menunggu mereka bangun dan bertanya. Kami juga akan mengamati perubahannya. Anak-anak kecil ini benar-benar diberkati oleh surga. Wang kecil, bukankah Anda akan membuat pengecualian dan merekrut mereka ke pengadilan dalam? Wang Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa mencabut bibit dari akarnya dan membantunya tumbuh. Semakin kasar itu, semakin kita harus memolesnya. Penatua Su mencemooh. Saat itu, Tang Yue berkata, Guru, saya punya kabar baik untuk Anda. Lan Xuanyu baru saja setuju untuk bergabung dengan sekolah kehidupan kita. Penatua Su terkejut dan segera setelah itu, dia sangat gembira. Wajah Wang Tianyu menjadi gelap. Apa yang dia maksud dengan bergabung dengan sekolah kehidupan? Dia tidak bisa bergabung dengan School of Life. Menurut aturan, hanya murid pengadilan negeri yang memenuhi syarat, kata Wang Tianyu dengan sungguh-sungguh. Penatua Su tertawa. Siapa bilang dia tidak memenuhi syarat? Saya pemimpin sekolah kehidupan, jika saya katakan dia memenuhi syarat maka dia memenuhi syarat. Saya akan membuat pengecualian untuknya dengan otoritas saya. Hahaha, Yue kecil, Anda melakukannya dengan baik dalam hal ini. Saat dia berbicara, Penatua Su mengeluarkan benda merah mengkilap dan melemparkannya ke Wang Tianyu. Itu adalah lambang yang sangat kecil yang sangat jernih dan tampaknya dipoles dari batu permata. Halo merah hampir membuat lingkungan memantulkan warna yang sama. Itu benar, ini adalah lambang peringkat tertinggi Akademi Shrek, lambang merah. Itu memiliki otoritas tertinggi di Akademi Shrek, lambang merah yang bisa melanggar aturan apapun. Seseorang harus tahu bahwa untuk mendapatkan lambang merah ini, seseorang harus berkontribusi besar pada akademi. Wang Tianyu juga tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Penatua Su akan benar-benar mengambil lambang merah sebagai ganti masuk awal Lan Xuanyu ke sekolah kehidupan. Apakah itu layak? Bahkan jika Lan Xuanyu memasuki pengadilan dalam, ada kemungkinan besar dia akan bergabung dengan sekolah kehidupan sendirian. Penatua Su, kamu. Penatua Su melambaikan tangannya. Lambang merah tidak berguna bagiku. Wang kecil, lihat jari Lan Xuanyu. Wang Tianyu tanpa sadar menatap tangan Lan Xuanyu. Di ibu jari kanan Lan Xuanyu ada cincin biru tua, itu adalah Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd milik Lan Xuanyu. Dan di jari telunjuk kirinya ada cincin perak sebening kristal. Kamu memberinya cincin takdir. Apakah kamu tidak terlalu gegabah? Seru Wang Tianyu. Pada levelnya, hampir tidak mungkin baginya untuk mengalami fluktuasi emosi yang begitu besar. Tapi cincin itu, cincin perak putih di jari Lan Xuanyu, memiliki arti penting bagi Akademi Shrek karena itu mewakili pemimpin sekolah kehidupan, pemimpin, dan kursi di Paviliun Dewa Laut. Penatua Su terkekeh. Saya sudah tua, saya tidak punya banyak tahun lagi. Saya harus mencari penerus untuk diri saya sendiri. Saya menunggu hampir 1000 tahun sebelum akhirnya menemukan yang paling cocok. Jadi, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk membiarkan dia bergabung dengan School of Life. Wang kecil, percayalah pada pandangan jauh ke depan lelaki tua ini. Suatu hari, dia pasti akan memimpin sekolah kehidupan kita untuk bersinar dengan cahaya paling terang. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa menembus batas 1000 tahun. Saya hanya tidak tahu apakah saya akan dapat melihat hari itu. Wang Tianyu mau tidak mau bertanya, kamu sangat memikirkan dia. Penatua Su tersenyum. Tidak, aku bukan satu-satunya yang sangat memikirkannya. Pohon abadi juga sangat memikirkannya. Itu di bawah bimbingan pohon abadi yang membantu saya membuat keputusan seperti itu. Jadi, mulai sekarang, saya meminta akademi untuk melindunginya 2 kali lipat. Paling tidak, sebelum dia memasuki pengadilan negeri, dia tidak bisa melakukan misi berbahaya apapun. Bahkan jika dia pergi, dia pasti memiliki seseorang untuk melindunginya. Wang Tianyu telah mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan suara yang dalam,
saya akan segera melaporkan masalah ini ke Paviliun Dewa Laut. Harap bersiap untuk melaporkan ini ke Paviliun Dewa Laut. Lagi pula dia baru berusia 13 tahun. Penatuasu tersenyum dan mengangguk. Dia pasti akan tumbuh dalam 10 tahun. Saya masih bisa bertahan selama 10 tahun lagi. Aku akan melihatnya tumbuh dan menjadi pohon yang menjulang tinggi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke sisi danau dan mengamati semua orang yang mencerna buah kaisar, dengan hati-hati merasakan tanda dan perubahan vital mereka. Wang Tianyu juga tidak pergi, dia juga mengamati. Evolusi garis keturunan seseorang terlalu penting bagi seorang guru jiwa. Itu mungkin tidak bisa langsung membuat seseorang lebih kuat, tapi bisa membuka jalan untuk menjadi kuat, atau bahkan jalan menuju peringkat dewa. Bukan hanya Lan Xuanyu, anak-anak ini juga harus dilindungi dengan baik. Mungkin, kelas eksperimen perang bintang benar-benar bisa bersinar paling terang berkat mereka. Lan Xuanyu diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Berkultivasi di Danau Dewa Laut berbeda. Energi kehidupan yang sangat melimpah terus-menerus diserap dan diubah oleh inti 7 warnanya. Di bawah pengaruh buah kaisar, garis keturunannya membaik sekali lagi. Bab 562 Peningkatan. Tingkatkan, aku harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan garis keturunan Dewa Nagaku. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, kecepatan putaran garis keturunannya mulai berkurang. Pusaran garis keturunannya tidak berkurang ukurannya kali ini. Dengan energi kehidupan yang cukup untuk diserap, tidak diragukan lagi itu memberinya fondasi yang lebih dalam. 1, 2 lagi sisik Dewa Naga muncul. Bersama dengan yang sebelumnya, ada total 5 sisik Dewa Naga. Namun, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa efek buahnya tidak sebaik yang pertama kali. Pertama kali mampu meningkatkan kekuatannya dengan 2,5 sisik naga, dan kali ini menjadi 1,5. Potongan ketiga terungkap kali ini, itulah mengapa itu bertambah 2 bagian. Jumlah total sisik Dewa Naganya telah meningkat menjadi 5 bagian, dan ada beberapa warna lagi di dalam pusaran garis keturunannya. Dia tidak bisa merasakan perubahan lain, tapi dia bisa merasakan jiwa bela dirinya sepertinya telah berubah. Persepsinya tentang elemen menjadi lebih berbeda dan tubuhnya tampak menjadi lebih kuat. Bisgat Ditian masih diam dan sepertinya tertidur lelap. Tetapi energi kehidupan dan aura garis keturunannya tampaknya dapat mempengaruhi dan membantunya, membuat Lan Xuanyu samar-samar merasakan bahwa tempat dia tidur adalah di laut spiritualnya. Dia tidak tahu berapa lama Dewa Buas yang kuat ini akan tertidur. Saat Lan Xuanyu membuka matanya, langit sudah cerah. Kabut tipis melayang di permukaan Danau Dewa Laut, memberi seseorang perasaan halus seperti makhluk abadi. Dia berbalik untuk melihat rekan satu timnya. Kebanyakan dari mereka masih terjaga, dengan hanya satu pengecualian. Qian Lei sedang duduk di tepi pantai dan memeluk lututnya dengan kedua tangan dengan linglung. Ketika Lan Xuanyu melihatnya, dia juga tercengang karena kakaknya yang baik telah berubah terlalu banyak. Qian Lei setidaknya 1 kepala lebih tinggi dari sebelumnya. Awalnya, dia jauh lebih pendek dari Liu Feng dan Lan Xuanyu, tapi sekarang, dia lebih tinggi dari keduanya. Perutnya yang gemuk telah hilang, dan sebagai gantinya adalah tubuh berotot kokoh yang terlihat seperti akan meledak. Rambutnya telah berubah menjadi emas, dan bahkan matanya memiliki lapisan tipis emas gelap. Meskipun dia hanya duduk di sana dalam keadaan linglung, dia mengeluarkan perasaan yang sangat kuat. Seluruh tubuhnya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Fatih, sosokmu ini luar biasa. Saat ini, Qian Lei sudah terlihat setinggi orang dewasa. Jika bukan karena kekanak-kanakan di wajahnya, siapa yang tahu bahwa dia baru berusia 13 tahun? Bos, apakah ini masih aku? Qian Lei bertanya dengan ragu. Kalau aku pulang seperti ini, orang tuaku mungkin tidak akan mengenaliku, kan? Ya, dengan bantuan buah kaisar, dia telah menyelesaikan transformasinya sebelumnya. Bukankah ini bagus? Lihat, lemak di wajahmu hilang. Meskipun kamu tidak sehebat aku, kamu masih cukup jantan. Lan Xuanyu terkekeh. Wajah Qian Lei melangsing. Dia tidak bisa dianggap sangat tampan, tetapi dengan tubuh berototnya, dia dipenuhi dengan kejantanan. Dibandingkan sebelumnya, itu seperti langit dan bumi. Sepertinya, itu cukup bagus. Itu adalah sosok yang aku impikan. Hanya saja saya masih belum terbiasa setelah mendapatkannya dengan begitu mudah, gumam Qian Lei. Saat dia berbicara, dia mengangkat lengannya dan mengontraksikan ototnya. Lan Xuanyu berkata dengan kesal,
Kamu di sini untuk pamer, kan? Qian Lei terkekeh. Tentu saja tidak, bos. Saya bukan orang seperti itu. Anda, bentak Lan Xuanyu. Apakah Anda mendapatkan cincin keempat Anda? Nana pernah berkata bahwa setelah Qian Lei selesai sepenuhnya melebur dengan Golden Behemoth, dia mungkin bisa menerobos ke dunia 4 cincin. Qian Lei menggelengkan kepalanya. Saya masih 3 cincin. Saya pikir setelah makan hal yang Anda berikan kepada saya, sesuatu di tubuh saya meledak dan menyerap banyak energi kehidupan. Setelah itu, kekuatan jiwaku tidak meningkat banyak, tapi seharusnya berada di sekitar peringkat 37 atau 8. Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut. Syukurlah, aku masih memilikimu untuk menemaniku. Frenzy seharusnya segera berada di peringkat 40. Petik 2. Dia sudah berumur 40 tahun. Aku baru saja melihat cincin jiwanya muncul, dan warnanya hitam. Bos, kalian telah mendapatkan cukup banyak dari perjalanan kalian ke planet itu. Aku sangat iri. Lan Xuanyu berkata, Golden Behemoth-mu juga tidak buruk. Oh benar, saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Anda menghabiskan lebih dari 30 lambang peringkat ungu berkultivasi di Danau Dewa Laut. Juga, Anda telah membeli sekitar 10.000 tahun bunga Black Ice Marrow untuk Lan Mengkin. Sisanya ada di sini. Saat dia berbicara, Lan Xuanyu memberi Qian Lei lambang ungu miliknya. Qian Lei menyimpan lambang itu, ekspresinya tidak berubah. Tidak sakit hati, Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan gaya Qian Lei. Qian Lei mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah matahari terbit. Dibandingkan dengan sosok sempurna ini, menghabiskan sejumlah uang bukanlah apa-apa. Melihat ekspresi sombong di wajahnya semakin intens, Lan Xuanyu berkata, kelas kami telah menjadi kelas eksperimen perang bintang. Kita akan berlatih mengemudikan Soul Space Fighter. Saya akan membawa Anda untuk mencobanya sore ini dan membiarkan Anda mengalami 10.000 Battle.net teratas. Bos, aku salah, aku tidak akan sombong lagi. Ding Zuohan tidak tahu bagaimana rasanya mengendarai pesawat luar angkasa, tapi bagaimana mungkin Qian Lei tidak tahu. Dia dilatih oleh Yin Tianfan bersama dengan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menepuk pundaknya dan berkata, kita berada di kelas eksperimen perang bintang sekarang, hanya masalah waktu. Anda masih memiliki beberapa fondasi, jadi tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk beradaptasi dengannya. Lakukan yang terbaik. Tidak lama kemudian, yang lain bangun satu demi satu. Liu Feng yang pertama bangun, diikuti oleh Yuanen Huihui, Tang Yuge, Bai Xiuxiu, dan Lan Mengkin. Selama malam kultivasi, orang yang tampaknya paling banyak berubah adalah Qian Lei. Ketika yang lain melihat penampilan Qian Lei saat ini, mereka tidak percaya. Fatih Qian telah menjadi Qian Muskleman, perubahan ini benar-benar besar. Mengkin, bagaimana penampilanku sekarang? Qian Lei pergi ke sisi Lan Mengkin dan memperlihatkan otot-otot di lengannya. Lan Mengkin memutar matanya ke arahnya dan berkata, berpikiran sederhana dan tegap, apa bagusnya itu? Baiklah, semuanya, kembali dan ganti pakaianmu sebelum pergi ke kelas. Guru Tang Yue tidak ada saat ini, jadi lebih baik semua orang segera pergi sejak mereka bangun. Sekolah jelas menderita kerugian atas harga yang mereka bayarkan kemarin. Dia segera kembali ke asrama, berganti pakaian, dan pergi ke kelas. Tidak ada keraguan bahwa ketika Qian Lei masuk ke ruang kelas, itu menyebabkan keributan. Teman sekelas yang dekat dengannya segera mengelilinginya dan menanyakan segala macam pertanyaan, tetapi Qian Lei berpura-pura tenggelam dalam pikirannya dan tersenyum tanpa sepatah kata pun. Pada periode waktu berikutnya, semua tahun pertama menjadi sangat sibuk. Mereka memiliki kelas di pagi hari, mengemudikan pesawat luar angkasa di sore hari, dan mereka harus berkultivasi sendiri di malam hari. Semua orang merasa sangat cemas. Lan Xuanyu seharusnya sedikit lebih baik karena pilot pesawat ruang angkasanya tidak lagi menjadi masalah, tetapi dia masih harus menempa dan dia harus menempa setidaknya 3 jam sehari, jadi dia sangat sibuk. Tidak ada keraguan bahwa tahun-tahun pertama yang sibuk seperti itu akan berkembang dengan sangat cepat. Mengandalkan konstitusi superior mereka, peningkatan semua orang dalam uji coba pesawat ruang angkasa tidak lambat, dan mereka dapat melakukan uji coba dasar dengan sangat cepat. Selain pelajaran Mecha di pagi hari, ada beberapa area di mana piloting Mecha dan Space Fighter saling terkait, seperti keseimbangan. Dalam sekejap mata, semester kedua tahun pertama akan segera berakhir. Karena mereka terlalu sibuk dan kultivasi mereka telah mencapai tingkat tertentu,
kecepatan setiap orang dalam meningkatkan kekuatan jiwa mereka menurun. Tidak ada peningkatan yang jelas, tetapi dalam hal kualitas secara keseluruhan, tidak diragukan lagi ini merupakan peningkatan. Keterampilan penempaan Lan Xuanyu telah meningkat seiring dengan kekuatan spiritual, kebugaran fisik, dan evolusi garis keturunannya. Tingkat keberhasilannya di Tousan Refinements kelas 1 sangat tinggi dan dia mampu menyerahkan logam Tousan Refined kelas 1 milik teman sekelasnya hampir setiap minggu. Logam Tousan Refined kelas 1 miliknya sudah terkenal di Outer Court. Bab 563 Pelatihan. Sudah ada tahun kedua, ketiga dan keempat mencari Lan Xuanyu untuk memalsukan mereka. Tapi energi Lan Xuanyu terbatas dan harga yang dia tawarkan juga tidak rendah. Dia kadang-kadang menerima 1 atau 2 misi. Selain buah kaisar lain yang dia konsumsi untuk dirinya sendiri untuk memaksimalkan efek buah kaisar untuk memperkuat garis keturunannya, dia menyerahkan 3 sisanya ke sekolah kehidupan. Tang Yue lah yang berinisiatif untuk mencarinya dan syarat yang dia tawarkan membuat Lan Xuanyu tidak bisa menolaknya. Setiap buah kaisar ditukar dengan lambang hitam. Itu benar, itu adalah lambang hitam yang sama yang dilihat Lan Xuanyu di tempat Tang Zhenhua dan tidak bisa ditukar di pengadilan luar. 3 buah kaisar, 3 lambang hitam. Tang Yue memberitahu Lan Xuanyu bahwa lambang hitam tidak dapat ditukar dengan lambang ungu. Ini berarti tidak peduli berapa banyak lambang ungu yang ada, mereka tidak dapat ditukar dengan lambang hitam. Di sisi lain, tidak ada yang akan menggunakan lambang hitam untuk ditukar dengan lambang ungu karena lambang hitam terlalu sulit didapat. Lambang hitam sudah bisa ditukar dengan harta langit dan bumi 100.000 tahun atau tulang jiwa 10.000 tahun di pengadilan dalam. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya itu. Oleh karena itu, meskipun Lan Xuanyu memperoleh 3 lambang hitam, dia harus bergabung dengan istana dalam sebelum dia dapat menerimanya. Adapun apa yang akan dia lakukan jika dia tidak bisa masuk ke pengadilan negeri, Lan Xuanyu tidak akan bertanya. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk masuk ke pengadilan dalam. Akhir semester akan segera tiba, dan tanpa diragukan lagi, momen terpenting yang harus mereka hadapi juga akan datang, ujian akhir semester. Tidak ada yang tahu seperti apa ujian akhir tahun ini. Apakah mereka akan pergi ke planet lain, seperti Resource Planets, untuk ujian? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Dengan pemahaman Lan Xuanyu saat ini tentang akademi, isi ujian akhir setiap tahun berbeda. Bisa dibilang acak-acakan, tapi juga tergantung mood gurunya. Lagi pula, tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa ujian akhir tahun ini. Semuanya, datanglah ke asramaku malam ini. Kami akan membahas tentang ujian akhir. Lan Xuanyu mengirim pesan ke 6 rekannya melalui perangkat komunikasi jiwanya. Meski mereka masih belum tahu apa itu ujian akhir semester, mereka tetap harus bersiap menghadapi hari hujan dan tidak gagal. Setelah tantangan melewatkan tahun sebelumnya, tidak hanya tahun-tahun pertama menjadi kelas eksperimen perang bintang, mereka juga tidak diragukan lagi menjadi fokus seluruh pengadilan luar. Tahun-tahun senior agak memusuhi mereka. Tentu saja, itu bukan permusuhan, tapi kewaspadaan. Siapa yang meminta mereka untuk tampil terlalu baik ketika mereka menantang senior mereka? Lan Xuanyu tidak menempa di malam hari dan kembali ke asrama pada waktu yang disepakati. Tidak lama kemudian, 6 orang lainnya tiba. Lan Xuanyu duduk di ruang tamu di lantai pertama dan berkata, ujian akhir akan segera tiba, kita harus melakukan beberapa persiapan. Bos, bagaimana kita harus bersiap? Qian Lei bertanya. Lan Xuanyu berkata, semua orang terlalu sibuk semester ini, terutama setelah menjadi kelas eksperimen perang bintang. Kami telah belajar begitu banyak sehingga kami tidak punya cukup waktu untuk diri kami sendiri. Kami hanya bisa bekerja keras untuk memperbaiki diri setiap hari. Namun dari ujian masuk hingga berbagai tes yang kami ikuti di akademi sebenarnya sangat menekankan pada tes tim. Oleh karena itu, karena ujian akhir sudah dekat, saya merasa kita perlu bekerja sama dan meningkatkan koordinasi kita. Jika tidak, kami tidak akan tahu seberapa banyak peningkatan mitra kami. Ini akan sangat mempengaruhi koordinasi kita. Semua orang mengangguk setelah mendengar itu. Tang Yuge berkata, dengan partisipasi saya, ujian akhir kami akan jauh lebih sulit, jadi setiap orang harus siap secara mental. Dia benar, dia sudah menjadi kaisar jiwa 6 cincin dan master armor pertempuran satu kata. Ternyata kesulitan ujian akhir tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga tidak ada artinya baginya. Selain itu,
Tahun-tahun pertama mendapat begitu banyak perhatian dan tim Lan Xuanyu bahkan mengalahkan senior dari tahun ke-6 sebelumnya. Itu luar biasa saat itu dan bahkan memberi mereka kesempatan untuk pergi ke planet peri, tetapi dari kelihatannya sekarang, Akademi pasti akan memberi mereka kesulitan yang cukup tinggi untuk ujian akhir semester kedua. Yuge, apakah kamu punya tebakan? Lan Xuanyu bertanya pada Tang Yuge. Tang Yuge menggelengkan kepalanya. Entahlah, tapi aku bisa merasakan Akademi pasti akan memberi kita ujian akhir yang sulit sebagai bentuk pelatihan. Jadi saya sangat setuju dengan Anda, kita perlu mengkoordinasikan semua orang. Kalau tidak, jika kita bahkan tidak tahu seberapa kuat satu sama lain, bagaimana kita akan bekerja sama? Lan Xuanyu sedikit mengangguk dan berkata dengan suara rendah, baiklah, ayo pergi sekarang. Karena belum terlambat, saya akan membayar sewanya. Akademi Shrek jelas tidak kekurangan pelatihan dan medan perang eksklusif. Sewa untuk tempat seperti itu baik-baik saja dan tidak terlalu tinggi. 1 lambang putih per jam. Tentu saja, itu juga tergantung pada kultivasi seseorang. Medan perang dengan Master Jiwa 5 cincin atau yang lebih kuat akan membutuhkan lambang kuning. Dengan adanya Yuanen Huihui dan Tang Yuge, mereka secara alami harus membayar lambang kuning. Lan Xuanyu adalah orang terkaya di pengadilan luar, jadi lambang kuning bukanlah apa-apa. Mereka menyewa panggung dengan diameter 100 meter dan masuk. Mata semua orang terfokus pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu sudah memikirkan cara untuk bergaul. 3 lawan 4. Saya, Xiu Xiu, Meng Qin, dan Qian Lei akan bersama. Liu Feng, Hui Hui, dan Yuge, kalian akan bekerja sama satu sama lain. Setelah mendengarkan metode distribusinya, Tang Yuge tertegun. Di antara 7 orang tersebut, dia adalah satu-satunya kaisar jiwa 6 cincin, diikuti oleh Yuanen Hui Hui, yang merupakan kaisar jiwa 5 cincin. Yang lain belum mencapai level 5 cincin. Liu Feng dan Qian Lei hanya memiliki 4 cincin, sedangkan Lan Xuanyu masih menjadi master jiwa 3 cincin. Perbedaan antara kultivasi mereka cukup besar. Ini adalah pertarungan nyata secara langsung, bukan di dunia Douluo. Ini karena hanya dalam pertempuran nyata seseorang dapat menjadi yang paling jelas, terutama saat bekerja sama. Ini adalah sesuatu yang telah mereka pelajari di akademi sejak lama. Setelah mencapai tingkat tertentu dalam kultivasi mereka, mereka masih harus melalui pertempuran sesungguhnya untuk meningkatkan efisiensi mereka. Tentu saja, ada juga risiko cedera. Tim Yuanen Hui Hui dan Tang Yuge tidak diragukan lagi adalah tim terkuat. Selain itu, yang satu jarak jauh sementara yang lain jarak dekat. Tanpa mempertimbangkan hubungan mereka, tim ini pasti akan sangat kuat. Selanjutnya, Liu Feng ada di sana. 4 lawan 3, tim Lan Xuanyu tidak memiliki keunggulan. Namun, meski semua orang terkejut, tidak ada yang keberatan. Bagaimanapun, itu demi meningkatkan kerjasama mereka, dan menang atau kalah tidaklah penting. Yuanen Hui Hui melirik Tang Yuge. Ada beberapa jejak engganan di matanya, tetapi dia tidak punya pilihan selain berdiri bahu-membahu dengannya. Kedua belah pihak saling menjauh dan Lan Xuanyu tersenyum. Dia tidak membiarkan semua orang bersiap dan hanya melambaikan tangannya dan berteriak, mulai. Saat kata, mulai, diucapkan, 3 orang di hadapannya sudah mulai bergerak. Sosok Liu Feng melintas dan bergerak ke samping. Lapisan sisik putih dengan pola cahaya perak segera keluar dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjadi sedikit lebih ilusi. Itu benar, setelah menerobos ke alam 4 cincin, dia secara resmi menyatu dengan Tone Dragon. Selain itu, buah kaisar telah sedikit meningkatkan garis keturunannya dan naga berduri. Sekarang, Martial Soul-nya telah berevolusi ke level lain. Selain kecepatan aslinya, ada juga dukungan dari kekuatan ruang. Itu benar-benar bisa dianggap sebagai jiwa bela diri terkemuka. Yuanen Hui Hui mengangkat tangan kirinya dan busur roh bintang ungu melompat ke telapak tangannya. Dia menarik busur dan 5 cincin jiwa di tubuhnya berkedip. Sebuah panah melesat seperti kilat dan langsung menuju Qian Lei. Tang Yuge juga bergerak. Dia menyerbu ke depan dan cahaya 5 warna di tubuhnya samar-samar terlihat saat 6 cincin jiwa muncul. Karena dia belum menembus 7 ring, dia belum secara resmi bergabung dengan Yin Yang Chaos Bird. Tetapi dengan peningkatan garis keturunan buah kaisar, dia sudah agak cocok dengan burung Yin Yang Chaos. Bab 564 Pemanggilan Behemoth. Mereka bertiga menyerang pada saat yang sama, menampilkan kemampuan mereka. Dari depan, jarak jauh, dan samping,
mereka melancarkan serangan ke tim Lan Xuanyu. Di pihak Lan Xuanyu, mereka mulai bergerak secara terpisah. Dia juga tidak memberi perintah apapun. Karena semua orang sibuk, sudah lama sejak mereka berlatih bersama. Pertama, mereka harus melihat seberapa kuat semua orang. 3 helai Blue Silver Grace bermotif perak terbang keluar dan melilit ketiga temannya. Lapisan sisik emas muncul di tubuh Lan Xuanyu. Qianlei maju selangkah dan 4 cincin jiwa muncul di tubuhnya. Sebuah cahaya melintas di matanya dan sebuah koin keluar dari tangannya, berubah menjadi gerbang pemanggilan. Setelah itu, cincin jiwa keempatnya berkedip sekali lagi dan wajah Qianlei tiba-tiba terdistorsi. 3 gerbang pemanggilan muncul, bukan 1. Qianlei mengangkat kepalanya dan meraung panjang. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkedip saat Fatih Jin muncul. Fatih Jin sekarang sudah lebih dari 2,5 meter, dengan bahu lebar dan perawakan tinggi. Sama seperti Qianlei, dia tidak lagi merasa gemuk. Lengannya sangat panjang dan tebal, dan rambut emas di sekujur tubuhnya sangat tebal seperti jarum emas. Mengaum, saat Fatih Jin muncul, dia pertama kali melihat Lan Xuanyu sebelum meraung di 3 gerbang pemanggilan. Pada saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. 3 sosok kokoh tiba-tiba muncul dari gerbang pemanggilan. Ketiga sosok kekar ini tingginya lebih dari 3 meter, jadi mereka menundukkan kepala saat keluar dari gerbang pemanggilan. Mereka memiliki penampilan yang mirip dan humanoid. Mereka memiliki rambut abu-abu besi di sekujur tubuh mereka, dan lengan mereka sangat tebal dengan cakar tajam di bagian depan. Mereka tampak seperti Fatih Jin yang sedikit lebih besar. Mereka tampak lebih kuat darinya, tetapi warna rambut mereka berbeda. Behemoth, Lan Xuanyu menatap Fatih Jin dengan heran. Dengan bantuannya, gerbang pemanggilan Qianlei benar-benar bisa memanggil Behemoth. Qianlei menyeringai dan melambaikan tangannya. Di bawah pimpinan Fatih Jin, ketiga Behemoth menyerang Tang Yuge. Dia membuka tangannya ke arah Fatih Jin, yang berbalik dan menerkam ke arahnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyala dan tubuh Qianlei tumbuh lebih tinggi. Dalam sekejap mata, tingginya lebih dari 4 meter dan menjadi raksasa yang sangat besar. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas saat dia mengejar ketiga Behemoth. Apakah Qianlei sudah begitu kuat? Melihat ini, Liu Feng terkejut. Ya, ini adalah metamorfosis yang disebutkan Nana. Setelah kebangkitan sebenarnya dari Golden Behemoth, segala sesuatu tentang Qianlei berubah. Sial, raksasa yang menyerang di depan dengan berani menamparkan 2 anak panah Yuanen Hui Hui. Tubuh mereka seperti besi tuang, dan mereka sama sekali tidak takut dengan serangan busur roh bintang ungu. Tang Yuge sudah dekat dengan mereka. Dia meninju dengan tangan kanannya dan kelima elemen itu menyatu. Bola api yang berkobar meletus. Seekor raksasa menundukkan kepalanya dan menyerang ke depan. Pada saat yang sama, ia merentangkan tangannya dan menerkam ke depan. Ledakan. Ada ledakan keras dan bola api meledak. Rambut abu-abu di tubuh Behemoth berubah menjadi merah, tapi sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Itu terus menerkam Tang Yuge sementara 2 raksasa lainnya mengelilinginya. Qianlei mengabaikan Liu Feng dan langsung berlari menuju Yuanen Hui Hui. Kecepatannya sebenarnya sangat cepat, dan kakinya yang besar mengeluarkan suara ledakan setiap kali dia menginjak tanah. Dia menyerang ke depan dengan ganas dan melompat ke arah Yuanen Hui Hui, dan dengan lompatan ini, dia benar-benar terbang setinggi lebih dari 10 meter dan menabrak Yuanen Hui Hui seperti meteor emas. Sejak awal, Qianlei mengandalkan penampilannya yang gagah berani untuk mengejutkan seluruh tempat. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah mereka berenam mendapat kesempatan untuk pergi ke planet Elven, Qianlei, satu-satunya yang tidak pergi, akan menampilkan pemandangan yang begitu kuat. Secara alami, Yuanen Hui Hui tidak hanya berdiri di sana dan tidak lari. Sosoknya berkedip saat dia berlari ke samping dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, cincin jiwa kelimanya menyala dan genderang perang roh gunturnya menembakkan sambaran petir tebal yang terbang ke arah Qianlei. Qianlei menyilangkan tangan di depannya dan tidak menghindar. Dia mengambilnya langsung. Di tengah ledakan keras, bulu Qianlei meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Serangan kilat itu sebenarnya hanya menyebabkan dia berhenti sejenak di udara sebelum dia terus menyerang Yuanen Hui Hui, menunjukkan sikap yang sangat pantang menyerah. Ekspresi Yuanen Hui Hui tidak berubah. Sepasang sayap transparan terbentang dari punggungnya saat dia mengepakkan sayapnya dan mundur dengan cepat. Dia terus menembakkan panah ke arah Qianlei,
tetapi mereka semua dikirim terbang oleh telapak tangan Qianlei atau dengan tubuhnya. Terlepas dari jenis panahnya, mereka tidak berguna melawannya. Keduanya mengejar dan berlari. Sepertinya Yuanen Huihui benar-benar ditekan oleh Qianlei. Di sisi lain, Tang Yuge tidak dalam situasi yang baik melawan 3 behemoth setinggi 3 meter. Ketiga behemoth sangat kuat dan memiliki kemampuan pertahanan yang mengejutkan. Kelima elemennya sebenarnya tidak mampu menembus pertahanan mereka. Tak berdaya, dia hanya bisa menggunakan cahaya ilahi 5 elemennya untuk mendorong mundur 3 behemoth. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mendorong mereka kembali. Ketiga behemoth ini terlalu kuat. Setelah didorong mundur, mereka akan segera menyerang ke depan dan menerkamnya dengan ganas sekali lagi, menjeratnya. Behemoth mengandalkan kekuatan fisik mereka sementara Tang Yuge mengandalkan cahaya ilahi 5 elemen besarnya. Meskipun sepertinya dia bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana jika dia menghabiskan sebagian besar kekuatan jiwanya? Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, dan Lan mungkin berdiri di sana dengan bingung. Bahkan Liu Feng, yang menyerbu ke arah mereka, berhenti. Siapa yang mengira bahwa Qianlei, yang awalnya paling lemah dalam tim, akan benar-benar menekan Yuanen Huihui dan Tang Yuge sendirian? Ini terlalu subversif. Hahaha, Huihui, jangan lari, kakakmu akan menyayangimu. Qianlei tertawa gembira. Setelah menyatu dengan Fatih Jin, dia menunjukkan kecepatan dan kekuatan yang tak tertandingi. Dia membuka telapak tangannya yang besar, dan rambut di telapak tangannya berubah menjadi jarum emas. Cakar emas melesat keluar dan bahkan tampak lebih menakutkan daripada beruang Das Gold Dreadclaw. Lagi pula, Das Gold Dreadclaw Bear memiliki garis keturunan behemoth, tetapi dibandingkan dengan Raja Behemoth asli, itu lebih lemah. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan tiba-tiba berkata, "Aku mengkhianatimu. Yuge, biarkan aku membantumu." Saat dia berbicara, dia menarik kembali rumput perak biru bermotif perak dan menembak lurus ke arah Tang Yuge. Dia ingin menguji seberapa kuat behemoth Qianlei. "Bos, kamu tidak bisa melakukan ini." Qianlei cemas. Di bawah kendalinya, behemoth raksasa muncul dan menyerbu ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan cahaya 7 warna berkedip di dadanya. Sebuah cahaya biru menyala di tangan kanannya dan dia segera memasuki kondisi transformasi Dewa Naga, melepaskan abis-abis halberd surgawi suci. Sisik di tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya 7 warna. Perbedaan dari sebelumnya adalah transformasi Dewa Naga miliknya saat ini memberinya rasa kekuatan yang lebih dalam. Lebih penting lagi, setelah menyatu dengan sekitarnya, dia dapat dengan jelas merasakan berbagai elemen di sekitarnya. Semua elemen ini melonjak ke arahnya dan memasuki tubuhnya melalui sisik Dewa Naga, menjadi bagian dari kekuatannya. Bahkan Tang Yuge pun terpengaruh. Cahaya ilahi 5 elemennya jelas meredup karena transformasi Dewa Naganya. Alasan mengapa Lan Xuanyu menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd sejak awal adalah karena dia mengenal dirinya sendiri dengan baik. Bahkan Great Five Elements Divine Light dari Tang Yuge tidak dapat melukai para behemoth itu. Satu-satunya hal yang bisa membunuh behemoth mungkin adalah tombaknya. Heavenly Secret Abyss Halberd di tangannya menebas dan gerakan kakinya berubah dengan gesit. Gaya bertarung behemoth pada dasarnya lurus ke depan, dan dia tidak tahu apa artinya menghindar. Cakarnya yang tebal langsung menghantam Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd. Bab 565 Kekuatan Perinaga. Lan Xuanyu segera merasakan kekuatan yang kuat dan sisik Dewa Naga di tubuhnya menyala dengan kilau yang cemerlang. Dia menggunakan kekuatan untuk mundur. Pada saat yang sama, tombak di tangannya berubah dari tebasan ke bawah menjadi tebasan horizontal dan meninggalkan luka di lengan behemoth, menyebabkan darah segar menyembur keluar. Namun di saat berikutnya, Lan Xuanyu menyadari bahwa behemoth telah berubah. Mata behemoth yang terluka segera memerah, dan bahkan bulu di tubuhnya memancarkan warna merah yang dipenuhi dengan haus darah. Itu meraung dan menerkam langsung ke arah Lan Xuanyu. Apa yang sedang terjadi? Berserker, tekanan yang mencekik menimpanya, tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu juga menunjukkan peningkatannya selama beberapa hari terakhir. Sisik Dewa Naga di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hijau, membuatnya merasa seperti angin sejuk. Namun, aura yang dikeluarkan oleh behemoth sepertinya telah membuatnya terhempas saat tubuhnya terbang mundur seketika, menyebabkan lawannya meleset. Tangan kirinya dengan lembut menepuk tanah dan permukaan es muncul di depan behemoth. Behemoth memang kuat, tapi tidak terlalu memperhatikan detailnya. Dia terpeleset dan lepas kendali.
Sosok Lan Xuanyu berkedip saat dia muncul di belakang Behemoth. Dia memukul bagian belakang kepala Behemoth dengan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd dan menjatuhkannya ke tanah. Tapi tubuh Behemoth terlalu kuat. Dengan berguling, ia melompat dan menyerang Lan Xuanyu sekali lagi. Melalui dua pertukaran ini, Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa jika dia benar-benar ingin membunuh Behemoth ini, dia dapat melakukannya di bawah kondisi transformasi Dewa Naga dan Abyss Halberd pembelah suci surgawi. Kemampuan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk mengabaikan pertahanan sangat efektif melawan Behemoth. Namun, saat dia memotong lengan Behemoth, dia masih merasakan halangan. Meski senjatanya masih mengabaikan pertahanan, konsumsi kekuatan jiwanya jelas lebih besar daripada memotong logam. Terlihat jelas betapa kuatnya pertahanan Behemoth ini. Tepat pada saat ini, ketiga Behemoth tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Pada saat berikutnya, mereka berubah menjadi 3 sinar cahaya dan menghilang ke dalam 3 gerbang pemanggilan. Gerbang pemanggilan juga ditutup. Di sisi lain, Qianlei masih mengejar Yuanen Huihui. Yuanen Huihui juga mengalami depresi. Panahnya tidak bisa mematahkan pertahanan Qianlei sama sekali. Dia membutuhkan waktu jika dia ingin menggunakan varian yang lebih kuat dari Elven King Bolt. Meskipun dia hampir tidak bisa melakukannya, dia khawatir dia benar-benar akan menyakitinya. Oleh karena itu, dia tidak berdaya ketika Qianlei mengejarnya. Setelah kehilangan lawannya, Tang Yuge secara alami berhenti dan menatap Lan Xuanyu dengan kaget. Dari awal pertempuran hingga sekarang, ketiga Behemoth itu telah dipanggil selama sekitar 10 menit dan benar-benar menekannya sampai dia tak berdaya. Seseorang harus tahu bahwa ini bahkan sebelum Qianlei menyerangnya. Dengan kata lain, jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Qianlei dan panggilannya memiliki kemungkinan untuk bertarung melawannya. Tentu saja, Tang Yuge tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, tetapi peningkatan Qianlei masih sangat menakutkan. Dia masih memiliki skill jiwa keduanya yang belum dia gunakan. Keterampilan jiwa keduanya adalah replikasi, bisakah dia memanggil Behemoth lain? Dengan Fatih Jin, Fatih Qian benar-benar terlahir kembali. Huff, Fatih Qian, jangan sombong. Lihat aku. Yuanen Huihui berteriak dengan marah. Di saat yang sama, sepasang sayap di punggungnya tiba-tiba berubah menjadi warna pelangi dan terpisah dari tubuhnya, terbang seperti kupu-kupu. Sayap berwarna pelangi mengepak dan sosok kecil seperti malaikat bisa terlihat di antara sayap saat ia mengepakkan sayapnya dengan lembut dan terbang ke langit. Detik berikutnya, sepasang sayap melilit tubuh kecilnya. Cahaya putih berkedip-kedip dan bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya berkembang keluar. Itu benar-benar berubah menjadi bola cahaya putih yang muncul setelah Yuanen Huihui mengkonsumsi buah kaisar. Yuanen Huihui menembakkan panah lain. Bola cahaya putih yang tergantung di atas kepalanya segera menembakkan petir putih yang menempel pada panahnya. Panah itu mengenai Qianlei secara akurat dan segera, cahaya putih melintas di tubuh Qianlei dan dia berhenti. Setelah itu, Yuanen Huihui menembakkan panah demi panah, dan bola cahaya putih di langit terbelah menjadi sambaran petir putih yang menempel pada mereka. Panah mendarat di tubuh Qianlei, dan setiap panah membuatnya berhenti sejenak. Tubuhnya sepertinya bergerak dalam gerakan lambat, dia hanya bisa bergerak secara mekanis, dan tidak bisa bergerak maju. Setiap panah membuatnya berhenti, tetapi panah itu hanya meninggalkan beberapa bekas di rambut emasnya, dan itu tidak bisa benar-benar melukai Qianlei. Itu adalah naga peri. Peri naga yang disebutkan Huihui sebelumnya. Lan Xuanyu segera menebak bola cahaya apa yang melayang di atas kepala Yuanen Huihui. Naga peri sebenarnya memiliki penampilan manusia tetapi masih disebut naga peri. Dia awalnya mengira itu adalah tunggangan tetapi dia tidak menyangka akan berbentuk seperti itu. Menarik, cahaya putih itu tidak memiliki atribut. Atribut apapun yang melekat padanya akan diperkuat, kata Tang Yuge dari sisi Lan Xuanyu. Dia tidak punya niat untuk membantunya. Lan Xuanyu sedikit menganggukkan kepalanya. Peri naga ini tampak seperti penguat Yuanen Huihui. Juga, di bawah kondisi transformasi Dewa Naga, persepsinya tentang elemen sangat tajam dan dia dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuh Qianlei. Setelah panah-panah itu diperkuat dan mendarat di tubuhnya, berbagai serangan unsur sebenarnya akan menghasilkan efek isolasi yang aneh pada rambutnya. Energi dari atribut ini akan ditransmisikan melalui rambut emasnya kembali ke udara dan tidak akan menyakitinya. Dan selama proses ini, tubuhnya akan berhenti dan pemandangan aneh ini muncul. Seperti yang diharapkan,
mereka benar-benar perlu berlatih bersama. Hanya dalam waktu singkat, semua orang menunjukkan kemampuan mereka dan jelas bahwa mereka semua telah berubah sedikit. Kekuatan individu setiap orang telah meningkat pesat, terutama Qianlei yang paling lemah, yang sekarang memiliki kemampuan untuk menahannya sendiri. Hui, biarkan aku mencoba. Suara Liu Feng bergema. Setelah itu, sosok perak menyapu ke arah Qianlei. Cahaya perak muncul di belakang Qianlei seperti sambaran petir. Cahaya perak menyapu melewatinya dan meninggalkan bekas hitam samar di udara. Meski hanya sesaat, itu jelas telah merobek celah halus di angkasa. Segera, rambut emas di punggung Qianlei beriak, dan fluktuasi unsur di sekitarnya tiba-tiba menjadi aneh. Retakan itu benar-benar terisi, dan tentu saja, itu tidak melukai Qianlei. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya perak itu menyapu seperti naga perak dan tubuh kuat Qianlei benar-benar terangkat. Di udara, cahaya perak menyapu sekali lagi dan mengangkat Qianlei untuk kedua kalinya. Setelah itu, cahaya perak melintas di atas dan menghantam ke bawah, menghancurkan tubuh Qianlei dari langit ke tanah. Karena Qianlei melawan Yuanen Hui sebelumnya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada sisi ini. Dia tiba-tiba diserang dan jatuh dalam keadaan linglung. Cahaya perak itu tidak berniat membiarkannya pergi. Itu turun dari langit seperti penusuk tajam dan menginjak tubuh Qianlei. Cahaya perak melesat dan benar-benar membawanya ke udara. Setelah itu, cahaya perak berkedip terus-menerus di udara dan penampilannya tidak terlihat sama sekali. Namun, itu membawa Golden Behemoth ke udara dan menghancurkannya berkali-kali ke tanah. Hanya dalam beberapa napas, itu sudah menyerang dan memukul puluhan kali. Golden Behemoth yang kuat tidak memiliki kemampuan untuk melawan balik di bawah kendalinya. Namun, cahaya perak itu jelas tidak bisa melukai tubuh Qianlei. Qianlei hanya menggunakan metode paling sederhana untuk menghadapinya. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan meringkuk seluruh tubuhnya, membiarkan cahaya perak itu menyerang. Setelah 10 detik penuh, tubuhnya mendarat di tanah dan Liu Feng muncul di sisi lain dengan sekejap. Dia tertawa dan berkata, betapa memuaskan, betapa memuaskan. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan serangan terkuatnya untuk menyerang Qianlei, kalau-kalau dia benar-benar menyakitinya. Tapi rangkaian kontrol yang mempesona ini masih menyebabkan mata yang lain bersinar. Bab 566 mendukung Master Jiwa Lan Mengqin. Liu Feng juga menjadi lebih kuat. Kecepatannya mirip dengan teleportasi, atau bisa dikatakan dia sudah memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Kontrolnya atas atribut luar angkasa memungkinkan kekuatan serangannya meningkat secara eksponensial. Tanpa diragukan lagi, semua ini dibawa kepadanya oleh Tone Dragon. Dia tidak memanggil Tone Dragon untuk membantunya dalam pertempuran, jika tidak, dia pasti akan lebih kuat. Qianlei berguling di tanah dan berdiri. Dia mendengus dan berkata, ayo lanjutkan. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Liu Feng mengerutkan bibirnya. Apa yang sangat kamu banggakan? Jangan berpikir bahwa pertahanan Anda tidak bisa dipatahkan. Ada batasan untuk pertahanan apapun. Qianlei terkekeh. Bagaimanapun, kamu tidak bisa mematahkan pertahananku. Mungkin bukan itu masalahnya. Cahaya perak melintas di mata Liu Feng. Setelah pertempuran barusan, beberapa dari mereka telah menunjukkan kemampuan yang berbeda dan memang sangat kuat. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa menahan kegembiraan. Dibandingkan dengan saat mereka menantang mereka yang lebih kuat dari mereka, mereka tidak diragukan lagi telah berkembang pesat. Mengqin, bagaimana perkembanganmu akhir-akhir ini? Apakah kamu tidak memiliki jiwa roh juga? Qianlei bertanya pada Lan Mengqin, yang belum bergerak. Lan Mengqin meliriknya dan mengulurkan kedua tangannya di depannya. Lampu giok menyala dan jade Phoenix Siter muncul di tangannya. Dia masih memiliki 4 cincin dan belum menembus ke dunia 5 cincin. Tetapi jade Phoenix Siter miliknya telah berubah menjadi warna hijau giok. Tangan kanannya memainkan sitar lagi dan lingkaran cahaya hijau keluar. Energi kehidupan yang kaya segera berkumpul dari segala arah. Akademi Shrek adalah tempat dengan energi kehidupan yang melimpah, tetapi dengan kemampuannya, seluruh tempat menjadi hijau pucat. Setiap orang bisa merasakan energi kehidupan memasuki tubuh mereka dan dengan cepat mengisi kembali energi mereka. Lan Xuanyu mendapatkan perasaan yang paling jelas karena transformasi Dewa Naganya telah menghabiskan banyak energi. Setelah menggunakannya sekali, dia harus pergi ke Danau Dewa Laut untuk mengolah dan menyerap energi kehidupan untuk mengisinya kembali sebelum dia bisa menggunakannya lagi.
Meskipun sebelumnya dia hanya menggunakannya untuk waktu yang singkat, dia tidak menghabiskan terlalu banyak energi. Selain itu, kekuatan garis keturunannya menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya, tetapi energi hidupnya telah dikonsumsi cukup banyak. Pada saat ini, ketika lingkaran cahaya hijau melonjak, seolah-olah dia sedang berendam di danau dewa laut dan berkultivasi. Dia pulih dengan sangat cepat. Dia benar-benar yakin bahwa jika dia menggunakan transformasi Dewa Naga di lingkungan ini, dia pasti bisa bertahan lebih lama. Lan mungkin asli tidak memiliki kemampuan penyembuhan, dan tanpa diragukan lagi, kemampuan ini berasal dari angsa Zamrud, biji. Bahkan sebelum benar-benar menjadi spirit soul Lan mungkin dan bergabung dengannya, Emerald Swan telah memberikan efek penyembuhan pada Jade Phoenix Siter. Setelah benar-benar menyatu di masa depan, siapa yang tahu seberapa kuat keterampilan jiwanya yang sebenarnya. Kami akan memiliki master jiwa tipe pendukung di tim kami di masa depan. Saya bukan salah satunya, tapi senior biji, kata Lan mungkin acuh tak acuh. Sangat bisa diandalkan. Qian Lei melompat kegirangan. Lan Xuanyu berkata, ayo lanjutkan dan ganti tim kali ini. Pelatihan mereka berlanjut dan pertempuran berlanjut. Mereka benar-benar perlu memahami satu sama lain dengan lebih baik melalui cara ini dan menemukan pemahaman diam-diam mereka. Sementara Lan Xuanyu dan timnya bekerja sama, Ying Lohong mengalami sakit kepala di kantor dekan pengadilan luar Akademi Shrek. Apa yang harus kita lakukan dengan ujian akhir tahun pertama? Haruskah tim kecil Lan Xuanyu mengikuti ujian secara terpisah? Ujian akhir Shrek kami adalah cara terbaik untuk melatih para siswa. Xiaoqi, apakah kamu punya saran? Ying Lohong bertanya pada Xiaoqi. Tidak, aku akan mendengarkanmu. Balasan Xiaoqi sangat sederhana. Dia benar-benar tidak punya saran karena dia tidak tahu cara menguji tim Lan Xuanyu. Tahun pertama tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena semakin banyak siswa yang menyatu dengan jiwa roh yang dibawa dari planet Elf, kekuatan keseluruhan tahun pertama telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa siswa yang mendapatkan logam One World Battle Armor dari Lan Xuanyu sudah mulai membuatnya. Ini terutama terjadi pada tim Lan Xuanyu. Bagaimana mereka akan menguji mereka selama ujian akhir adalah masalah yang lebih besar. Pernah ada siswa nomor 1 tahun ketiga, Tang Yuge, di antara mereka. Dia tidak hanya menyatu dengan jiwa roh, tetapi dia juga memakan buah kaisar dan meningkatkan garis keturunannya. Bahkan ada beberapa binatang hebat seperti angsa Zamrud dan naga iblis abisal yang telah memilih untuk menjadi jiwa roh mereka. Tidak diragukan lagi bahwa anak-anak ini memiliki kelebihan yang unik. Tidak dapat dihindari bahwa tim 7 orang Lan Xuanyu akan memasuki pengadilan dalam. Tapi mereka masih di outer court, jadi bagaimana mereka melakukan tes? Tes normal tidak akan banyak berguna, tetapi mereka khawatir tes yang lebih menegangkan akan terlalu berbahaya dan membahayakan mereka. Oleh karena itu, Xiaoqi benar-benar tidak dapat memikirkan solusi apapun. Dalam hatinya, dia berharap menjadi lebih konservatif. Bahkan jika lebih mudah bagi anak-anak ini untuk lulus ujian, dia tidak ingin terlalu berlebihan dan ingin memberi mereka lebih banyak waktu untuk tumbuh. Ying Lohong berkata, guru telah memberitahu saya bahwa meskipun kita tidak dapat mencabut bibit dan membantunya tumbuh, kita harus lebih meredamnya, terutama dalam hal semangat mereka. Kita harus membiarkan mereka memiliki perbedaan yang jelas antara yang baik dan yang jahat. Kekuatan memang penting, tetapi memelihara semangat mereka bahkan lebih penting lagi. Kekuatan mereka telah meningkat pesat pada tahun mereka mendaftar di sekolah tersebut, jadi secara alami mudah bagi mereka untuk mengalami beberapa perubahan dalam mentalitas mereka. Kita harus memberi mereka tekanan dan pada saat yang sama membuat mereka mengalami beberapa kemunduran. Biarkan mereka tenang sekali lagi. Saya setuju. Saya pikir perlu memberi mereka beberapa kemunduran. Kalau tidak, jika kekuatan mereka meningkat terlalu cepat dan hati mereka tidak bisa mengikuti, akan mudah bagi mereka untuk menjadi sombong. Dan jika mereka menjadi terlalu arogan, akan sangat merepotkan saat mereka menjalankan misi di masa depan. Mereka harus terus-menerus diingatkan sejak usia muda bahwa mereka masih jauh dari kata kuat. Tang Zhenhua berbicara. Dia adalah penanggung jawab guru kedua di tahun pertama dan secara alami memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan ujian akhir dengan Ying Lohong. Ying Lohong meliriknya dan berkata, kalau begitu, apa yang kamu sarankan? Tang Zhenhua mengangkat bahu. Aku tidak punya saran, aku akan mendengarkanmu. Saya rasa tidak tepat untuk menjalankan misi secara langsung.
Mereka masih terlalu muda dan belum memiliki battle armor, jadi mudah bagi mereka untuk berada dalam bahaya. Pikirkan tentang metode lain. Ying Lohong marah. Jika kalian semua tidak punya ide, lalu apa yang kita diskusikan? Tang Zhenhua, Anda harus membuat saran yang masuk akal atau saya akan mencopot posisi Anda sebagai penanggung jawab guru. Tang Zhenhua berkata tanpa daya, apakah ini dianggap balas dendam? Ying Lohong menatapnya dengan dingin dan berkata, bagaimana menurutmu? Tidak, Tang Zhenhua masih sangat sadar akan perlindungan diri. Tentu saja tidak. Jika Anda ingin saya memberi saran, saya pikir kita harus pergi ke Sekte Tang dan bertanya. Bukankah Sekte Tang juga memiliki beberapa misi? Jenis yang lebih biasa, mungkin ada misi yang cocok yang bisa digunakan untuk ujian akhir. Setelah mendengar kata-katanya, mata Xiao Qi berbinar. Itu masuk akal. Sekte Tang mungkin memiliki metode yang bagus. Saya setuju. Baiklah, kalau begitu Guru Xiao, aku harus menyusahkanmu untuk melakukan perjalanan untuk melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuk dilatih oleh anak-anak ini. Jika ada, aku akan secara pribadi pergi dan berkomunikasi dengan Sekte Tang. Ying Lohong membuat keputusan cepat dan menyerahkan masalah ini kepada Xiao Qi. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Xiao Qi dengan cepat berdiri dan berbalik untuk pergi. Dia merasa sedikit tertekan saat berdiskusi dengan keduanya, terutama setelah melihat cara Ying Lohong memandang Tang Zhenhua. Dia benar-benar takut dia akan menjadi korban jaminan. Little Hong, lihat bagaimana kamu menakuti Guru Xiao. Tidak bisakah kamu lebih lembut padaku? Lihatlah betapa jujurnya aku beberapa tahun ini, aku selalu mendengarkanmu. Tang Zhenhua tertawa. Pertemuan selesai, Guru Tang, Anda boleh pergi, kata Ying Lohong dengan acuh tak acuh. Xiao Hong, keluar. Baiklah. Tang Zhenhua berdiri tak berdaya. Sepertinya dia harus memberi anak-anak kecil ini beberapa materi tambahan untuk kelas besok. Bab 567 Ujian Akhir yang Berbeda. 2 hari kemudian, hari ini, kami akan mengumumkan isi ujian akhir. Selain Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, Lan Mengqin, Qian Lei, Liu Feng, Tang Yuge, dan Yuanen Huihui, kalian semua akan melakukan tes di akademi. Kalian semua akan menantang tahun kedua dan akan melalui turnamen eliminasi. Setiap kali kedua belah pihak akan memiliki satu orang naik, 1 lawan 1. Pemenang dapat melanjutkan babak berikutnya dan yang kalah akan tersingkir. Sampai satu kelas benar-benar dihilangkan. Apa-apaan, 2 tahun melawan satu sama lain. Turnamen eliminasi. Tapi mengapa mereka tidak memasukkan tim Lan Xuanyu? Mereka adalah yang terkuat di kelas. Dengan 7 orang hilang, hanya tersisa 26 orang di antara tahun-tahun pertama. Mereka menghadapi 30 tahun kedua, dan tahun kedua memiliki battle armors. Guru, bisakah tahun kedua memakai battle armor mereka? Ding Zuohan segera mengangkat tangannya dan bertanya. Mereka bisa, mereka memiliki battle armor mereka, tetapi bukankah kalian memiliki spirit soul yang kalian bawa kembali dari Elven Planet? Anda tidak terlalu menderita. Jika kelas kita menang, kalian semua akan lulus. Jika kalah, Anda bisa berdoa untuk diri sendiri. Jika tahun kedua kalah, mereka akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Mereka harus terdaftar dalam kurikulum iblis tahun depan, jadi kalian harus menghadapi tahun kedua mempertaruhkan nyawa mereka. Pertempuran akan terjadi di dunia nyata, bukan di dalam pot simulasi. Kita akan mulai dalam 3 hari. Bisakah mereka menang? Sangat sulit untuk mengatakannya. Meskipun banyak tahun pertama telah menyatu dengan jiwa roh mereka dan mengalami perubahan kualitatif, tahun kedua tetaplah tahun kedua. Mereka tidak hanya memiliki 1 tahun tambahan budidaya, tetapi poin utamanya adalah menyelesaikan tahun kedua harus memiliki armor pertempuran 1 kata. Dalam hal kultivasi, tahun kedua tidak akan lebih kuat dari tahun pertama karena mereka harus membuat battle armor mereka. Ada banyak tahun pertama yang telah menyatu dengan jiwa roh 10.000 tahun yang sebenarnya, jadi mereka mungkin tidak dirugikan. Tetapi mereka memiliki lebih sedikit orang daripada pihak lain. Juga, lawan mereka memiliki armor pertempuran 1 kata. Efek defensif dan amplifikasi dari battle armors cukup kuat. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Saat mereka saling memandang, tatapan semua orang tertuju pada Lan Xuanyu. Sebagai ketua kelas, komando dan perencanaannya sangat penting. Lan Xuanyu sama sekali tidak terkejut ketika dia mendengar Xiao Qi mengatakan bahwa 7 dari mereka tidak termasuk dalam ujian akhir. Ini sesuai harapannya.
Siapa yang meminta buah kaisar begitu menarik perhatian. Selanjutnya, mereka pernah menantang senior dan menang berturut-turut. Lan Xuanyu berdiri dan berkata, semuanya, tolong jangan marah. Akademi mengatur kami untuk melawan tahun kedua selama ujian akhir, dan dengan begitu sedikit dari kami, apa artinya ini? Itu berarti Akademi mengakui kami dan berpikir bahwa kami lebih kuat dari tahun kedua. Kita harus bangga akan hal ini. Meskipun kami bertujuh tidak akan berpartisipasi, saya yakin kelas kami pasti akan menang. Saat aku tidak ada, Bing Tianliang akan memimpin pertempuran. Dia telah menembus 5 cincin dan menyatu dengan jiwa roh beruang petir ungu. Dalam hal kekuatan tempur individu, dia lebih kuat dariku. Zuohan akan membantunya. Saya menyarankan agar Old Bing menjadi yang pertama naik ke atas panggung dan memenangkan pertempuran sebanyak yang dia bisa. Saya akan pergi dan membeli 5 buah kehidupan tanpa akhir untuk semua orang sore ini. Ini akan menjadi kontribusi saya untuk kelas kami. Saya akan memberikannya kepada saudara-saudari yang telah menyatu dengan jiwa roh 10.000 tahun. Jika kalian masih tidak bisa menang, itu akan memalukan. Sudut mulut Xiaoqi berkedut. 5 buah kehidupan tanpa akhir terdengar sangat mudah. Barang ini tidak murah. Dengan buah kehidupan tak berujung, daya tahan Master Jiwa akan meningkat setidaknya 2 kali lipat. Selain itu, buah kehidupan tanpa akhir bukanlah sesuatu yang bisa diserap seseorang setelah pertempuran. Apakah ini dianggap curang? Tentu saja tidak. 1 emblem ungu untuk 1 buah, tahun kedua juga bisa coba beli juga. Tetapi apakah mereka mampu membelinya? Haruskah saya melaporkan ini ke Akademi? Haruskah saya menyerah menjadi bagian dari kehormatan? Xiaoqi berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak mendengar apapun. Lan Xuanyu, cari aku di kantor setelah kamu selesai. Dengan mengatakan itu, dia pergi. Tahun-tahun pertamanya yang tersayang harus mengalahkan tahun-tahun kedua. Saat dia keluar dari kelas, Xiaoqi tiba-tiba merasa memiliki pemimpin kelas yang kaya di kelasnya adalah hal yang luar biasa. Tentu saja, Lan Xuanyu kaya dan sombong karena dia memberi teman sekelasnya logam langka yang mereka butuhkan untuk armor pertempuran, satu kata mereka. Akademi bahkan secara khusus mendukungnya. Tidak banyak, hanya 5 lambang ungu. Prasyaratnya adalah dia harus menyediakan semua tahun pertama dengan logam 1000 refined kelas 1. Dia telah menerima uang, tetapi Lan Xuanyu telah mengeluarkan 5 buah kehidupan tanpa akhir selama ujian akhir ini, yang setara dengan tidak menggunakan dukungan ini dari Akademi untuk dirinya sendiri. Betapa mulianya itu. Tentu saja, Xiaoqi tidak tahu berapa banyak uang yang diperoleh Lan Xuanyu melalui penyempurnaan 1000 kelas 1 karena tidak ada yang tahu bahwa tingkat keberhasilan Lan Xuanyu untuk penyempurnaan 1000 kelas 1 sudah mencapai 70%. Itu benar, dari tingkat keberhasilan 10% sebelum dia pergi ke planet peri, itu meningkat menjadi 70%. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya di Thousand Refinements kelas 1, dia pasti sudah mencoba Spirit Forging. Setelah Xiaoqi pergi, Lan Xuanyu berkata, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Percayalah pada kekuatan Anda sendiri. Ini juga kesempatan bagi kelas kami untuk mengasah diri. Ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi setiap orang untuk menguji kekuatan mereka sendiri setelah berlatih keras tahun ini. Sebenarnya, kalian semua harus memikirkannya seperti ini. Kami bertujuh yang dibawa pergi oleh Akademi untuk mengikuti ujian akhir lainnya pasti akan berada dalam kondisi yang lebih buruk dari kalian semua. Pada titik ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui bahwa keputusan Akademi untuk membiarkan 7 dari mereka mengikuti ujian akhir secara terpisah adalah karena kepentingan mereka, tetapi pada saat yang sama, itu juga membiarkan mereka menghadapi ujian yang lebih sulit. Dia tidak keberatan dengan ini, tetapi dia hanya berharap dia tidak akan pergi ke planet lain. Dia telah menempa dengan cukup baik baru-baru ini. Pertama, tingkat keberhasilannya telah meningkat, dan yang lebih penting, pemurnian 1000 tingkat pertama setara dengan menukar uang secara langsung. Setelah memanen badge ini, tidak, membantu teman sekelasnya, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa emblem. Setelah mengumpulkan beberapa selama waktunya di pengadilan luar, dia mungkin tidak perlu khawatir tentang mendapatkan lambang lagi. Setelah memberikan penjelasan sederhana kepada Bing Tianliang dan timnya tentang bagaimana menghadapi tahun kedua, Lan Xuanyu membawa ke-6 rekan satu timnya keluar dari kelas dan menuju ke kantor Xiaoqi. Xiaoqi sudah menunggu di kantor ketika dia mendengar ketukan di pintu.
Guru Xiao, apakah ujian kita akan sangat sulit? Lan Xuanyu bertanya dengan senyum pahit. Xiao Qi meliriknya dan berkata, kamu harus tahu bahwa ini adalah pertanyaan yang tidak berguna. Jika tidak sulit, mengapa kami harus memisahkan kalian? Lan Xuanyu terkekeh. Bisa juga karena kita terlalu kuat dan pasti bisa mengalahkan tahun kedua. Kamu terlalu banyak berpikir. Potong omong kosong. Ujian akhir Anda tahun ini akan sangat istimewa. Anda akan mengikuti orang-orang Sekte Tang untuk menjalankan misi, dan saya tidak yakin apa misi spesifiknya. Tapi menurut informasi yang saya dapat dari dekan, ujian akhir tahun ini akan menjadi pengalaman yang baik untuk kalian semua. Orang-orang Sekte Tang akan menjadi kekuatan utama dalam menjalankan misi, sementara kalian akan membantu dan mengamati. Selama perjalanan ini, kalian semua pertama-tama harus mematuhi perintah senior Sekte Tang, dan kedua, kalian harus mendengarkan, mengamati, dan belajar lebih banyak. Anda pasti akan belajar banyak dari senior Sekte Tang. Memahami. Setelah mendengar kata-kata Xiao Qi, Lan Xuanyu tertegun. Sesederhana itu, dia merasa bahwa akademi tidak akan membiarkan mereka bertujuh dengan mudah. Menyelesaikan misi bahkan bukan tujuan utama mereka, dan ini tidak terdengar terlalu sulit. Orang-orang yang dikirim oleh Sekte Tang pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa baik mereka membantu, itu tidak akan mempengaruhi penyelesaian misi. Bukankah itu sangat sederhana? Guru, bagaimana kita akan dievaluasi selama ujian akhir? Lan Xuanyu tiba-tiba bertanya. Xiao Qi berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin tim dari Sekte Tang akan menjadi juri dan memberimu evaluasi yang adil. Oh, lalu kapan kita berangkat? Lan Xuanyu bertanya lagi. Besok, bab 568 kapal perang Sekte Tang. Lan Xuanyu dan timnya terdiam. Ini terlalu ketat. Mereka hanya diberitahu hari ini dan mereka harus berangkat besok. Tidak ada keraguan bahwa ujian akhir ini akan berlangsung di planet asing lain. Itu pasti tidak akan berada di kota Shrek atau planet induk. Xiao Qi berdiri dan berjalan ke arah Lan Xuanyu. Dia berkata dengan suara yang dalam, sebagai ketua kelas, kamu juga adalah kapten timmu. Ingat ini, kalian akan melakukan misi nyata kali ini dan bukan ujian yang telah disiapkan khusus oleh akademi untuk kalian. Ini berarti kalian mungkin benar-benar dalam bahaya. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Apapun yang terjadi, jangan mengandalkan orang lain dan andalkan kekuatanmu sendiri. Senior Sekte Tang pasti akan menjagamu dengan baik, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu tidak perlu melakukan apa-apa, juga tidak berarti bahwa kamu tidak dalam bahaya. Permintaan pertama saya untuk Anda adalah agar Anda bertujuh harus kembali utuh. Petik 2. Ya, saya mengerti. Lan Xuanyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka masih tidak tahu apa misi Sekte Tang, tetapi karena akademi telah memilihnya untuk ujian akhir, itu seharusnya tidak mudah. Karena itu masalahnya, mereka harus membuat banyak persiapan. Setelah berjalan keluar dari kantor Xiao Qi, mereka bertujuh saling memandang. Qian Lei yang berotot bertanya pada Lan Xuanyu, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lan Xuanyu memikirkannya dan berkata, "Saya akan pergi dan melakukan pekerjaan persiapan. Kalian kembali dan istirahat dulu. Saya juga akan membeli buah kehidupan tanpa akhir yang saya janjikan kepada semua orang. Aku juga akan membeli beberapa perlengkapan untuk kita." "Baiklah, bos, saya akan membiarkan Anda menggunakan semua lambang saya juga," kata Qian Lei dengan murah hati. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, "Kamu bisa menyimpannya. Saya masih punya cukup. Aku akan membuat banyak persiapan untuk misi ini." Emblem tidak lagi sepenting ketika dia pertama kali masuk akademi setelah dia bisa mendapatkannya melalui penempaan. Jadi bagaimana jika dia menghabiskan beberapa, dia bisa mendapatkan lebih banyak. Yang paling penting adalah menyelesaikan ujian akhir. Malam berlalu dengan lancar. Keesokan paginya, tim 7 Lan Xuanyu menerima pemberitahuan di perangkat jiwa mereka. Berkumpul, berangkat. Tidak ada yang mengirim mereka karena tahun-tahun pertama lainnya masih di kelas. Sebuah bus dengan logo Sekte Tang tiba di akademi untuk menjemput mereka bertujuh. Itu melaju keluar dari akademi Shrek tanpa suara dan langsung menuju ke pusat luar angkasa kota Shrek. Lan Xuanyu dan timnya semuanya dengan tangan kosong dan mengenakan seragam akademi Shrek. Melihat pemandangan di luar jendela, semua orang merasa bingung. Sejak mereka kembali dari planet peri, semua orang mengerahkan seluruh energi mereka untuk berkultivasi.
Semua orang bekerja sangat keras dan mengerahkan semua upaya mereka. Mereka bekerja keras setiap menit dan bahkan lupa waktu. Tanpa sadar, semester lain telah berlalu. Sekarang setelah mereka keluar dari akademi, setidaknya mereka tidak perlu belajar atau berkultivasi hari ini, menyebabkan semua orang menjadi linglung. Mereka tidak terbiasa santai. Segera, bus jiwa melaju ke Space Center dan masuk melalui saluran khusus. Mereka tiba di hanggar besar dan murid-murid Lan Xuanyu menyempit. Itu adalah pesawat ruang angkasa yang diparkir dengan tenang di landasan. Tidak, tepatnya, itu harus menjadi kapal perang. Meskipun mereka belum pernah naik kapal perang sebelumnya, setelah bertahun-tahun belajar dan berlatih di dunia Douluo, mereka masih sangat jelas tentang kapal perang dan pesawat luar angkasa sipil. Kapal perang ini merupakan kapal perang bergaris perak dengan panjang sekitar 40 meter. Itu adalah kapal perang berukuran kecil dan memiliki penampilan yang tidak canggih. Cangkang kapal perang yang ramping terlihat sangat indah dan menyerupai kapal perang luar angkasa yang besar, tetapi badan utamanya jauh lebih tebal daripada kapal perang. Tidak ada tanda di kapal perang, juga tidak ada tanda sekte Tang. Lan Xuanyu telah belajar menempa untuk waktu yang lama dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang logam. Tapi dari logam di lambung kapal perang, dia tidak bisa mengenali logam apa itu. Tampaknya ada lapisan cahaya yang mengalir seperti air pada cangkang logam seolah-olah ada lapisan air yang terus-menerus membersihkan kapal perang. Dia tidak perlu bertanya untuk menebak bahwa ini harus menjadi paduan khusus yang dibuat khusus untuk kapal perang. Kapal perang, bos, ini kapal perang. Seru Qian Lei dengan penuh semangat. Lan Xuanyu sekarang mengerti mengapa akademi mengizinkan mereka mengikuti sekte Tang dalam misi ini. Lebih penting lagi, mengapa mereka hanya harus ikut dengan tim sekte Tang dan tidak menyelesaikan misinya. Pertama, mengendarai kapal perang sudah merupakan prestasi luar biasa untuk tahun-tahun pertama dari Outer Court. Dalam keadaan normal, tidak mungkin diizinkan menaiki kapal perang tanpa pelatihan yang memadai. Persyaratan untuk prajurit kapal perang sangat tinggi. Mereka harus dilatih secara khusus setidaknya selama 6 tahun dan menjalani pelatihan khusus. Dan mereka bahkan belum pernah melakukan kontak dengan kapal perang sebelumnya. Lan Xuanyu, yang paling memahami perintah luar angkasa, masih terjebak dalam pembelajaran tentang pejuang luar angkasa dan mesia luar angkasa. Dia masih jauh dari kualifikasi untuk menjadi bagian dari awak kapal perang. Tidak diragukan lagi bahwa bisa naik kapal perang adalah pengalaman yang sangat istimewa bagi mereka. Tepat pada saat ini, aliran air di perut kapal perang berkedip seolah-olah telah larut. Sebuah tangga perlahan turun dan seseorang berjalan keluar. Itu adalah seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia mengenakan seragam perak sederhana dan berjalan ke arah mereka. Kemudian, dia melambai pada mereka. Kelompok 7 Lan Xuanyu dengan cepat berjalan ke depan. Bas jiwa yang mengirim mereka sudah pergi. Pemuda itu datang ke hadapan ketujuh orang itu dan memandang Lan Xuanyu sebelum memandang 6 orang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian pasti tahun pertama Akademi Shrek." Lan Xuanyu, "Halo, tahun pertama dari pengadilan luar." Lan Xuanyu melapor kepadamu. 6 lainnya juga melaporkan nama mereka. Pria muda itu tersenyum. "Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Deng Bo dari Aula Douluo Sekte Tang, dan saya juga akan menjadi pemimpin tim Anda kali ini. Pertama, saya menyambut Anda semua untuk bergabung dengan tim operasi ini. Lan Xuanyu, Anda adalah pemimpin tim dari tim Anda, bukan? Kemudian, mulai sekarang, saya adalah ketua tim dari tim operasi ini dan Anda adalah wakil ketua tim, membantu saya dalam semua pekerjaan saya. Ayo naik kapal perang." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kapal perang. Setelah mendengar kata-katanya dan melihat tindakannya, semua orang sedikit terpana. Orang ini benar-benar cepat dan tegas. Tapi hanya beberapa pertukaran sederhana yang membuat Lan Xuanyu dan timnya mendapatkan kesan yang baik darinya. Sumber kesan baik ini sangat sederhana. Lagi pula, Lan Xuanyu dan timnya baru berusia 13 tahun. Tang Yuge, yang tertua, baru berusia 15 tahun. Di usia mereka, mereka paling takut tidak diakui, apalagi mereka berasal dari Akademi Shrek dan memiliki harga diri sendiri. Dan Deng Bo Sekte Tang ini tidak memiliki niat untuk memandang rendah mereka. Sebaliknya, dia langsung menerima Lan Xuanyu sebagai wakil ketua tim. Ini membuat mereka merasa seperti telah diakui. Mereka mengikuti Deng Bo ke kapal perang.
Bagian dalam kapal perang itu sangat sederhana, dan ruang di dalam kapal perang sepanjang 40 meter itu tidak terlalu besar, sehingga mereka bisa melihat semuanya begitu mereka naik. Kokpit lengkap memiliki segala macam fasilitas bantuan. Hal yang paling aneh adalah seluruh kapal perang benar-benar transparan dari dalam keluar. Ini jelas merupakan pemandangan yang disebabkan oleh bahan yang terbuat dari logam langka. Itu segera memberi semua orang pembuka mata. Sebuah kapal perang transparan, itu sangat maju. Kelompok 7 Lan Xuanyu mau tak mau merasakan keganasan yang tak bisa dijelaskan darinya. Tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari sesuatu dan mau tidak mau bertanya kepada Deng Bo, "Senior Deng, apakah kamu satu-satunya dari Sekte Tang?" Bab 569 Keberangkatan. Benar, selain Deng Bo, mereka tidak melihat satupun awak kapal di seluruh kapal perang. Deng Bo tersenyum dan berkata, "Panggil aku ketua tim. Anda tidak perlu memanggil saya senior. Mulai saat ini dan seterusnya, kita adalah satu kesatuan. Saya akan menjadi pemimpin tim Anda tetapi juga teman Anda. Mulai sekarang, kita semua bersaudara. Baiklah, cari tempat duduk dan bersiap-siap untuk lepas landas. Saya satu-satunya dari Sekte Tang, tapi saya masih memiliki kalian, kan?" Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa pemimpin tim ini sangat berpikiran terbuka. Pada saat ini, dia dengan hati-hati mengamati situasi di dalam kapal perang. Kabin belakang kapal perang ditutup, dan ada pintu di lorong itu. Itu ditutup untuk saat ini, dan karena mereka baru di sini, mereka tentu saja tidak bisa membukanya. Ada total 12 kursi di kabin depan. Deng Bo mengambil tanggung jawab untuk duduk di belakang tengah. Kursi ini sedikit lebih tinggi dari yang lain dan mungkin merupakan kursi kendali utama dari seluruh kapal perang. Dia akan duduk di sana untuk mengendalikan seluruh kapal perang dan mengamati kursi lainnya. 11 kursi lainnya ada di sekelilingnya. Mereka membentuk kelompok dan setiap kursi menghadap jendela kapal. Kapal perang tidak diragukan lagi merupakan hal baru bagi mereka karena mereka sama sekali tidak mengetahui cara mengoperasikan kapal perang. Namun, karena Deng Bo meminta mereka duduk di mana saja, semua orang dengan cepat mendapatkan tempat duduk. Tepat setelah duduk, sabuk logam ditembakkan dan dipasang dengan kuat di kursi. Lapisan cahaya naik dari kursi dan menyelimutinya. Logam yang awalnya transparan dan memungkinkan mereka untuk melihat dunia luar tiba-tiba meredup dan mereka masih bisa melihat keluar, tetapi sejumlah besar data dan gambar muncul. Untuk sesaat, semua orang terpesona. Dinding logam kapal perang ini benar-benar multifungsi. Mereka tidak hanya bisa melihat bagian luar, tapi juga layar. Seberapa maju? Pada saat ini, mereka seperti Ding Zuohan, ketika dia mengemudikan pesawat luar angkasa untuk pertama kalinya, semua dipenuhi rasa ingin tahu terhadap semua yang terjadi di dalam kapal perang. Ayo bersiap-siap untuk lepas landas. Ini adalah momen favorit saya. Suara bersemangat Deng Bo bergema. Kemudian, kapal perang mulai bersenandung. Lan Xuanyu mencoba yang terbaik untuk menoleh dan melihat ke arah Deng Bo. Dia melihat ada juga perisai cahaya yang menutupi kursi kendali utama Deng Bo, tetapi bedanya ada helm di kepalanya yang menutupi kepalanya. Ada juga sesuatu yang tampak seperti bola kristal di bawah telapak tangannya. Saat berikutnya, kapal perang itu tiba-tiba bergerak. Tanpa peringatan apapun, sensasi dorongan yang sangat kuat menghampiri mereka. Dengan wush, kapal perang itu melompat ke depan. Kemudian, semua orang merasakan organ dalam mereka bergolak, dan pandangan mereka menjadi kosong. Ini karena kapal perang tiba-tiba berbalik ke atas hampir 90 derajat dan melompat. Setelah itu, ledakan sonik bergema di telinga mereka. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka semua merasa seolah-olah ditekan ke kursi, tidak bisa bergerak sama sekali. Adrenalin dalam tubuh mereka dilepaskan, menyebabkan wajah mereka memerah. Pemandangan di depan mereka berubah dengan cepat. Jendela tampaknya menjadi sedikit merah karena gesekan berkecepatan tinggi, dampak yang kuat terlalu eksplosif. Lan Xuanyu memiliki perasaan paling jelas karena dia paling tidak gugup dari semua orang. Dia menyadari bahwa cara terbang kapal perang luar angkasa ini sama sekali berbeda dari pesawat luar angkasa sipil yang mereka tumpangi sebelumnya. Dibandingkan dengan kecepatan pesawat ruang angkasa ini, pesawat ruang angkasa sipil terlalu nyaman. Metode terbang kapal perang luar angkasa ini agak mirip dengan pesawat tempur luar angkasa. Namun karena ukurannya yang besar, sebenarnya lebih nyaman daripada pesawat luar angkasa. Namun, karena itu tidak berada dalam kendalinya,
masih ada rasa takut dalam dirinya. Lan Xuanyu sekarang mengerti mengapa dia harus belajar bagaimana mengemudikan pesawat tempur luar angkasa di Departemen Komando Luar Angkasa. Kapal perang ini pada dasarnya seperti pesawat ruang angkasa yang diperbesar. Mempelajari cara mengemudikan pesawat tempur luar angkasa jelas sangat membantu dalam mengemudikan kapal perang. Melalui pengamatannya terhadap Deng Bo, dia samar-samar memahami bahwa mengemudikan kapal perang ini harus dilakukan melalui gelombang otak dan menghubungkan diri dengan sistem. Dalam hal kecepatan dan penerbangan, itu mirip dengan kapal perang, tetapi terutama karena ukurannya, itu seharusnya tidak gesit seperti pesawat luar angkasa. Ini memang perjalanan yang sangat bagus. Saat ini saja sangat penting bagi mereka untuk mengumpulkan pengalaman. Lan Xuanyu sudah menantikan ujian akhir. Ini terasa cukup bagus. Meskipun kecepatan terbang kapal perang itu cepat dan tidak senyaman pesawat ruang angkasa sipil, itu jelas jauh lebih baik daripada pesawat ruang angkasa sipil dalam hal batasnya. Selain hal-hal lain, ketika melewati atmosfer, itu tidak sekuat pesawat ruang angkasa sipil. Itu hanya bergetar sesaat dan keluar dari atmosfer planet induk seperti kuda liar, langsung keluar angkasa. Saat mereka terbang keluar angkasa, segala sesuatu di sekitar mereka mulai berubah. Sensasi dorongan yang kuat menghilang dan digantikan oleh perasaan yang sangat aneh. Gravitasi jelas menurun dan meskipun tidak memungkinkan orang untuk mengapung, dampak penerbangan kapal perang pada tubuh manusia telah berkurang secara substansial. Jumlah oksigen di udara telah meningkat, tetapi energi kehidupan yang berasal dari planet induk telah berkurang. Semuanya berubah diam-diam. Helm Deng Bo terangkat, dan penutup pelindung di kursinya memudar. Pemimpin tim operasi ini berdiri dan menggeliat. Selanjutnya, ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Tapi jangan khawatir, kapal perang kami terbang jauh lebih cepat daripada pesawat ruang angkasa sipil. Kami akan mencapai tujuan kami dalam waktu sekitar 5 hari. Saat dia berbicara, sabuk pengaman dan perisai pelindung di tim Lan Xuanyu diaktifkan, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kebebasan bergerak. Cahaya perak berkedip di tangannya saat Deng Bo mengeluarkan satu set pakaian antariksa perak dan melemparkannya ke sana. Ganti pakaianmu, rekan satu timku. Kami perlu menyembunyikan identitas kami selama operasi, jadi kalian semua tidak bisa memakai seragam Akademi Shrek lagi. Ganti baju antariksa. Masih ada pakaian lain yang tersisa untuk kamu pakai di dalam kabin di belakang. Bergiliran untuk berubah, kata Deng Bo sambil tersenyum. Lan Xuanyu dan rekan satu timnya saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh di dalam hati mereka. Kami sudah berada di luar angkasa dan Anda hanya berpikir untuk mengganti pakaian kami sekarang. Apakah ini pantas? Baju antariksa memberi seseorang kemampuan untuk menahan benturan, jadi harus diganti sebelum lepas landas. Namun, Deng Bo jelas tidak berniat menjelaskan tindakannya. Seolah-olah semuanya normal, kelompok 7 Lan Xuanyu pergi ke belakang untuk berganti pakaian. Tak perlu dikatakan, pakaian mereka cukup pas dan elastis, yang sangat cocok dengan bentuk tubuh mereka. Ketika mereka semua berpakaian dan kembali ke kabin depan, mereka saling memandang dan perasaan aneh muncul di hati mereka. Mulai sekarang, mereka adalah bagian dari awak kapal perang. Pertama kali seperti ini terasa sangat luar biasa. Lan Xuanyu bertanya kepada Deng Bo, Ketua tim, apa yang Anda ingin kami lakukan sekarang? Juga, apa tujuan dari operasi kita kali ini? Deng Bo berkata, kita akan pergi ke suatu tempat untuk menyelamatkan beberapa orang kali ini. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Tang. Kami akan membicarakan detailnya ketika kami sampai di sana. Kami akan bertindak sesuai dengan situasi dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah mempelajari cara mengemudikan kapal perang ini. Ayo, Lan Xuanyu, kamu yang pertama. Duduklah di kursi kontrol utama dan lakukan apa yang saya katakan. Kita bisa belajar cara mengemudikan kapal perang. Langsung melakukannya, tidak perlu berlatih di simulator dulu. Meskipun hati Lan Xuanyu dipenuhi dengan pertanyaan, dia tetap berjalan dengan bersemangat dan duduk. Bab 570 Mengemudikan Kapal Perang. Ini adalah impian masa kecilnya. Dia berharap untuk menjadi komandan kapal perang suatu hari nanti, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terwujud secepat ini. Duduk di kursi kontrol utama, Deng Bo tersenyum dan berkata, semuanya, dengarkan baik-baik. Saya hanya akan menjelaskan situasi dasarnya sekali. Kapal perang kami ini adalah kapal perang pengintai yang diproduksi oleh Sekte Tang kami.
Karena cara pembuatannya tidak saling terkait dengan berbagai jenis kapal perang di Federasi dan bisa dibilang cukup istimewa. Oleh karena itu, Anda dapat menyebutnya sebagai kapal perang pengintai Sekte Tang. Kapal perang pengintai Sekte Tang kami memiliki banyak karakteristik dan dibuat menggunakan teknologi terkini. Itu memiliki segala macam fungsi seperti tembus pandang, pertempuran penyerangan, Kekuatannya jauh melampaui kekuatan kapal perang dengan peringkat yang sama. Selain itu, Anda hanya memerlukan setidaknya satu orang untuk mengemudikannya, dan itu yang paling penting. Saat mengemudikan, Anda akan terhubung melalui gelombang otak Anda. Anda akan merasakan bahwa kapal perang telah menjadi bagian dari tubuh Anda. Melalui gelombang otak Anda akan terhubung ke mainframe kapal perang. Ini akan menampilkan berbagai statistik dalam persentase untuk memberi Anda data paling langsung, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah memberikan perintah. Dan kemudian uji coba itu. Bila perlu, kapal perang dapat dialihkan ke mode uji coba manual. Metode uji coba sama dengan pesawat luar angkasa. Bedanya karena lebih besar, kalian harus mempertimbangkan ukuran kapal perang saat proses piloting. Jadi, cobalah melakukan manuver yang tidak terlalu sulit untuk mencegah kapal perang tidak dapat menanganinya. Pada saat yang sama, kapal perang kami membawa 4 mesya dan seorang pejuang luar angkasa. Namun, tujuan kami kali ini adalah untuk menyelamatkan nyawa dan bukan untuk bertarung, jadi kami hanya dilengkapi dengan Space Fighter dan bukan mesya untuk mengurangi berat kami, meningkatkan kecepatan terbang kami, dan menghemat bahan bakar. Dengan berkembangnya teknologi Sol, kini kami dapat menghitung dan menganalisis bahan bakar melalui sistem. Tapi sebagai pilot kapal perang, kita harus memiliki perkiraan di hati kita. Misalnya, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk rute yang direncanakan. Dan semua ini berasal dari akumulasi pengalaman. Baiklah, itu saja untuk pengetahuan dasar. Lan Xuanyu, mulailah mencobanya sekarang. Jangan beralih ke mode manual, langsung saja berikan perintah. Anda dapat menggunakan perintah paling sederhana untuk mengontrol kapal perang atau menetapkan target navigasi untuk penerbangan jarak jauh. Setelah mendengarkan penjelasan Deng Bo, Lan Xuanyu sudah memiliki pemahaman dasar. Namun ketika dia mengenakan helm dan gelombang otaknya terhubung dengan kapal perang, dia menyadari bahwa semuanya berbeda dari yang dia bayangkan. Bukannya mengemudikan kapal perang itu sulit, tapi itu terlalu mudah. Seperti yang dikatakan Deng Bo, sistem kapal perang akan menyelesaikan segalanya dan hanya perlu memberikan perintah yang paling sederhana. Sistem mencatat koordinat dari berbagai planet dan selama mereka dapat menemukan koordinatnya, itu akan dapat mengatur rute penerbangan terbaik. Tugas paling sederhana adalah memberi perintah melalui gelombang otak, mempercepat, memperlambat, belok kiri, belok kanan, semuanya sangat mudah. Itu jauh lebih mudah daripada mengemudikan pesawat tempur luar angkasa. Merasakan kecepatan kapal perang yang terus berubah dan bergetar, Deng Bo terbatuk dan berkata, "Ayo ganti jika kamu sudah selesai bermain." Semuanya, cobalah. Setelah serangkaian tes, semua orang mendapat perasaan intuitif tentang cara mengemudikan kapal perang. Itu mudah. Ini terlalu mudah. Meskipun itu hanya uji coba dasar, dengan kemajuan teknologi, kesulitan awal telah diselesaikan oleh sains dan teknologi. Tentu saja, ini tidak termasuk pertempuran. Tapi bisa mengemudikan kapal perang sendirian adalah pembuka mata bagi mereka. Setelah semua orang mencobanya, Deng Bo duduk kembali di kursi kontrol utama dan mendesain ulang tujuan. Apakah menurut kalian mengemudikan kapal perang itu sangat sederhana? Setelah Deng Bo menyelesaikan pelayaran, dia datang di hadapan semua orang. Kalian benar, mengemudikan kapal perang cukup sederhana. Tentu saja, ini mengacu pada uji coba biasa. Nyatanya, mengemudikan kapal perang biasa tidak berbeda dengan pesawat luar angkasa sipil. Kesulitan sebenarnya terletak pada pertempuran. Saat menghadapi pertempuran, kapal perang akan memasuki keadaan darurat dan bertindak sangat berbeda. Ketika pertempuran dimulai, hal pertama yang harus dilakukan kapal perang adalah menghindari sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama, ia harus mengaktifkan penghalang pelindungnya secepat mungkin untuk memastikan tidak akan rusak. Adapun pertempuran antar bintang itu sendiri, itu sepenuhnya tergantung pada pengalaman seseorang dan kinerja kapal perang. Jadi, sangat penting untuk membiasakan diri dengan kinerja. Inilah yang harus kalian lakukan dalam beberapa hari ke depan. Ini adalah manual kapal perang, lihatlah. Untuk menjadi komandan kapal perang yang berkualitas,
seseorang harus menghafal seluruh manual. Ini jelas sangat sulit bagi kalian, kalian hanya perlu membiasakan diri dengannya. Saat dia berbicara, Deng Bo mengeluarkan manual kapal perang yang tebal dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Baiklah, semua orang bisa istirahat sekarang. Kami akan bergiliran mengirim seseorang untuk duduk di kursi kontrol utama dan mengamati perubahan di sekitar kami setiap saat. Sistem radar pesawat ruang angkasa pengintai Sekte Tang kami sangat canggih dan kami dapat mendeteksi musuh dari kejauhan. Setelah Anda menemukan musuh, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengaktifkan penghalang pelindung dan menelepon saya. Itu saja, aku akan tidur dulu. Karena ukuran kapal perang yang kecil ini, hanya ada 2 kamar istirahat. Sebagai senior di sini, saya akan mengambil satu untuk diri saya sendiri untuk beristirahat. Yang lainnya adalah agar kalian bergiliran beristirahat. Apakah kamu mengerti apa yang harus kamu lakukan? Lan Xuanyu tanpa sadar menjawab, saya mengerti. Ya, dia mengerti. Itu tidak bisa lebih sederhana. Baiklah, aku akan pergi dan istirahat kalau begitu. Aku akan tidur sebentar. Aku tidur agak larut tadi malam. Saat dia berbicara, Deng Bo menguap dan berjalan menuju kabin belakang. Setelah sosoknya menghilang ke kabin belakang, semua orang berkumpul. Liu Feng mengerutkan kening dan berkata, "Kapten, mengapa saya merasa bahwa pemimpin tim ini sedikit tidak dapat diandalkan?" Meskipun dia juga mengajari mereka cara mengemudikan kapal perang, semuanya sangat sederhana. Dia tidak menjelaskan detailnya dengan serius dan hanya memberikan instruksi manual untuk mereka baca. Kemudian, dia pergi beristirahat dan bahkan menyerahkan sistem pengawasan pilot kapal perang kepada mereka. Pemimpin tim Deng Bo ini benar-benar murah hati dan mempercayai mereka. Ini bukan hal yang buruk. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk membiasakan diri dengan kapal perang. Mulai sekarang, masing-masing dari kita akan membaca manual instruksi selama 1 jam. Kemudian, kami akan bergiliran beristirahat dan bermeditasi selama 2 jam. Kami akan memutar dengan cara ini. Siu-siu, kamu duduk dulu di pengontrol utama. Saya akan menjadi orang pertama yang membaca buku petunjuknya. Pengaturan Lan Xuanyu secara alami jauh lebih teliti dan dia segera membuat serangkaian pengaturan. Mereka bertujuh sudah terbiasa bekerja sama dan segera mulai melakukan pekerjaan masing-masing. Semua orang bermeditasi dan bergiliran membaca. Lan Xuanyu melihatnya dengan sangat serius. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berhubungan dengan kapal perang. Itu bukan hanya hal baru baginya, itu juga merupakan kesempatan langka. Deng Bo telah menyebutkan bahwa kapal perang pengintaian Sekte Tang sangat canggih, dan manual pengantar yang diberikan Deng Bo kepada mereka tidak menyembunyikan data apapun. Itu menampilkan hampir semua data dan kinerja seluruh kapal perang di depan mereka. Lan Xuanyu langsung terpesona dengan apa yang dilihatnya. Data yang tampaknya kering itu sebenarnya adalah kristalisasi sains. Itu adalah hasil dari banyak generasi ilmuwan Sekte Tang yang bekerja keras. Sumber kekuatan utama kapal perang pengintai Sekte Tang ini berasal dari reaktor jiwa satu tubuh. Itu adalah elemen logam bertubuh tunggal yang dimurnikan dari logam langka sebagai sumber energinya. Itu adalah reaktor jiwa satu tubuh yang paling canggih. Meski tidak bisa dibandingkan dengan reaktor berukuran besar dari kapal perang besar, ia memiliki banyak keunggulan seperti daya tahan, daya ledak, dan sebagainya. Yang terpenting, reaktor ini mampu menampung hingga 15 jenis logam langka sebagai sumber energinya. Dengan kata lain, selama salah satu dari 15 jenis logam langka diberikan ke reaktor, kapal perang akan memiliki pasokan tenaga yang tak ada habisnya.